Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Masjid Baitul Maghfirah, masjid yang kita cintai ini, kita lanjutkan pengajian kita. Setelah pada pertemuan terdahulu kita membahas tentang kesyirikan, menyekutukan Allah dengan contoh-contohnya, maka pada malam ini kita akan bahas satu bab dalam kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, Babus Sidqi, bab tentang kejujuran. Hamba Allah dalam kitab ini bab tentang kejujuran ini, jujur ini itu ya berada pada bab keempat, ya, Babus Sidqi, bab tentang kejujuran. Allah Ta'ala, Imam An-Nawawi dalam kitab Mukhtasar ini, Mukhtasar itu maksudnya ringkasannya ya. Ada satu firman Allah yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 119. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadikanlah kalian atau bersamalah kalian beserta orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, dan jadikanlah kalian bersama orang-orang yang jujur. Sebelum kita lanjutkan, ada beberapa hal yang kita sampaikan dengan kejujuran ini, bahwa jujur itu bab akhlak, ya. Jujur itu bab akhlak. Ya. Tetapi kita tidak bisa menilai akhlak seseorang tanpa melihat adabnya. Ya. Kenapa? Karena akhlak itu adalah sifat, sementara adab adalah perwujudan nilai-nilai akhlak dalam bentuk perbuatan. Kalau akhlak itu definisinya yang paling definisi yang paling cocok ya, yang paling yang paling tepat ya untuk kita fahami, walaupun banyak definisi yang dijelaskan oleh para ulama. Akhlak itu adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan perilaku seorang muslim dan muslimah, ya. Jadi ada dua kata kunci dalam definisi ini. Yang pertama nilai, yang kedua perilaku. Namanya nilai, kalau ada orang misalnya ya, dalam hal apapun dapat konten 80, bagus apa tidak nilainya? Bagus. 90 lebih bagus lagi. 60 bagus, masih bagus, lulus maksudnya. Akhlak yang lulus itu tadi, yang nilainya bagus tadi disebut apa? Akhlakul karimah. Kan definisi akhlak tadi nilai-nilai yang berhubungan dengan perilaku.
Jadi kalau dapat nilai 80 akhlakul karimah, 90 akhlakul karimah juga, 60 akhlakul karimah. Berarti akhlakul karimah juga ada tingkatannya. Namanya nilai kan? Konten. Kalau ada orang dapat konten 40, bagus tak? Enggak. 30? Enggak. 20? Boh manok kau? 0. Lebih parah lagi. Nah, akhlak yang rendah nilainya disebut apa? Kalau akhlak yang tinggi nilainya tadi disebut akhlakul karimah. Kalau akhlak yang rendah nilainya akhlakul mazmumah atau akhlakus sayyi'ah, akhlak yang tercela. Sebagaimana juga akhlakul karimah, karena dia nilai-nilai, maka akhlakul mazmumah ini yang atas sayyi'ah ini juga ada tingkatannya. 40 mazmumah, 30 mazmumah. Kalau 0 itu lebih lagi mazmumah, lebih tercela. Tapi sebagaimana kita jelaskan, kita ungkapkan tadi bahwa kita tidak bisa menilai akhlak seseorang tanpa melihat adabnya. Kenapa? Adab adalah perwujudan nilai-nilai akhlak dalam bentuk perbuatan. Jadi aksi dari akhlak disebut adab. Maka adab itu juga mengikuti akhlak. Ada adab yang terpuji, adabul karimah, ada adab yang tercela. Contoh, nanti baru kita kaitkan dengan jujur ini. Contoh akhlak apa? Malu. Di antaranya contoh akhlak itu malu. Nabi mengatakan inna likulli dinin khuluqan, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islami al-haya'u. Kata Nabi, semua agama ada akhlak dan akhlaknya Islam merasa malu. Nah, malu itu sifat. Jujur itu sifat. Tadi saya katakan kita tidak bisa menilai akhlak seseorang, misalnya malu, tanpa melihat adabnya. Bagaimana mengetahui orang punya malu atau tidak? Melihat adabnya. Contoh misalnya, ada orang ketika bertemu temannya, pada bilang, apa kabar haram jadah? Apa dia bilang? Jumpa temannya, katanya apa? Udah lama nggak jumpa dengan kamu, haram jadah. Apa kesan yang kita tangkap? Nggak punya malu kan? Karena perkataannya nggak pantas. Apalagi kalau temenan. Jadi setelah dia berbicara baru kita tahu dia orang Malay. Nah, sekarang berbicara itu akhlak atau adab? Adab. Kenapa? Karena adab itu tadi perwujudan nilai-nilai akhlak dalam bentuk perbuatan. Kalau kawan kita tadi jumpa temannya bilang apa tadi, kira-kira dia apa? Akhlaknya, adabnya bagus apa tidak? Tidak. Tapi jika ada orang bertemu dengan temannya, Assalamualaikum, wahai sahabatku, sudah lama enggak bertemu dengan kamu, Masya Allah. Ada pinjam uang satu sebentar. Walaupun masalah pinjam uang, tapi kita bisa menilai apa akhlaknya bagus, punya malu. Kenapa? Karena adab berbicaranya bagus. Makanya akhlak dengan adab bagaikan dua sisi mata uang, nggak bisa dilepaskan. Kita tidak bisa menilai akhlak seseorang tanpa melihat adabnya. Karena apa? Adab itu apa? Perwujudan nilai-nilai akhlak dalam bentuk perbuatan. Demikian juga jujur. Jujur itu akhlak. Akhlak. Tapi untuk melihat orang jujur atau tidak perlu adab. Perlu adab. Contoh gini. Nabi dalam sebuah hadis, ya, dari Abu Hurairah, kata Abu Hurairah,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subratit ta'am. Ya, subratit ta'am. Rasulullah, kata Abu Hurairah, lewat pada setumpuk makanan di pasar. Rasulullah lewat pada setumpuk makanan di pasar. Fa'adkhala yadahu fiha. Lantas Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Fanalat asabiyahu balalan. Kemudian terasa tangan Nabi basah. Apa maksudnya? Nabi lewat di sebuah pasar, ada setumpuk makanan, Nabi curiga, Nabi masukkan tangannya, ternyata basah tangan Nabi. Fakal Nabi mengatakan, "Ma hada ya sahibat ta'am?" Apa ini wahai pemilik makanan? Qal, orang itu mengatakan, apa? Asabathu as-sama'u ya Rasulullah. Makanan itu kena hujan ya Rasulullah, makanya basah. Faqal, Nabi mengatakan, afala ja'altahu fawqa ta'am. Kenapa yang basah tadi tidak kamu taruh di atas? Kai yarahun nas, agar orang-orang melihat makanan itu basah. Kemudian Nabi mengatakan, man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang curang bukan golonganku. Nah, itu kan perbuatan curang apa tadi? Menyembunyikan barang dagangan makanan yang kena hujan tadi di bawah. Terus menampakkan barang yang bagus. Kemudian apa kata Nabi? Man ghassa falaysa minni. Barang siapa yang curang maka bukan dari golongan. Nah, setelah orang tadi meletakkan makanan yang basah tadi di bawah supaya tidak ketahuan, itu kan adab yang jelek. Karena adab seperti itu baru bisa kita klaim, Nabi mengklaim dia tidak jujur, ghassa. Maka Nabi mengatakan, man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang curang bukan dari golongan. Nah, jadi tadinya kita tidak tahu orang itu jujur atau tidak. Baru kita tahu, baru Nabi tahu orang itu jujur atau tidak. Ternyata ketika diam-diam meletakkan makanan yang kena basah tadi di bawah, di atasnya yang kering. Ya, paham ya? Jadi sekali lagi kita bilang bahwa kita tidak bisa menilai akhlak seseorang tanpa melihat adabnya. Kenapa? Karena adab itu perwujudan nilai-nilai akhlak dalam bentuk perbuatan. Nah, kembali ke pembahasan kitab ini bahwa jujur itu sifat akhlak. Untuk menentukan orang jujur atau sebaliknya dusta dengan melihat adabnya. Itu dia. Seperti contoh kasus Rasulullah tadi, fa'adkhala yadahu. Rasulullah memasukkan tangannya fiha ke dalam, maka ternyata ya makanan di bawah itu basah. Nah, jadi intinya apa? Jujur itu akhlak. Tapi kita tidak bisa menentukan atau menilai orang jujur atau tidak jika kita tidak melihat adabnya. Paham ya? Nah, kemudian kita lanjutkan. Wa 'ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian ada hadis dikutip di sini
dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sidqa, artinya inna sidqa, sesungguhnya kejujuran, yahdi ilal bar, ya, yahdi ilal birri, sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah, akan membawa orang ke surga. Apa maksud hadis ini nanti kita akan jelaskan dan diskusikan. Wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan, sesungguhnya seorang laki-laki dia selalu jujur, selalu jujur. Hatta yuktaba indallah, hingga dia dicatat di sisi Allah atau ditentukan di sisi Allah siddiqan, orang yang jujur. Jadi maknanya adalah wa inna rajula, sesungguhnya seorang laki la yasduqu, dia sungguh-sungguh jujur. Dalam riwayat lain dikatakan ia taharra, dia sungguh-sungguh jujur, berusaha terus-menerus jujur. Hingga hatta, hingga itu maksudnya apa? Hingga ya finishnya lah, apa maksimalnya, hingga hatta yuktaba indallahi siddiqan, hingga dia ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang jujur, terus menerus jujur, baru dia mendapat gelar jujur di sisi Allah. Bagaimana dengan orang pagi jujur, siang dusta, sore jujur lagi, malam dusta? Gimana? Dia belum dikatakan orang jujur. Menurut hadis ini, juga menurut penjelasan para ulama ketika membicarakan hadis ini. Jadi orang yang terus jujur baru mendapat gelar jujur. Kalau jujur sebentar, enak kawan nasi jujur, nggak enak kawan nasi udah nggak jujur lagi, itu belum dikatakan dia orang yang jujur. Tapi juga bukan orang yang pendusta. Ya. Wa innal kadhiba, dan sesungguhnya dusta yahdi ilal fujur, akan membawa kepada kejahatan. Ya, kalau tadi jujur membawa kepada kebaikan, kalau dusta membawa kepada kejahatan. Wa innal fujura, dan sesungguhnya kejahatan yahdi ilan nar, akan membawa orang ke neraka. Wa inna rajula, dan sesungguhnya seorang laki-laki la yakdzibu, dia terus-menerus berdusta. Dalam riwayat yang lain ya enggak ada di ini, ya taharra, dia terus-menerus, ya taharral kadziba, dia terus-menerus berdusta. Hatta yuktaba indallah, hingga dia ditetapkan di sisi Allah kadzaban, orang yang dusta. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, apa kesimpulan kita hadis ini? Jika ada orang jujur sekali, besoknya dia dusta, dan itu kadang-kadang jujur lagi, dia tidak mendapat gelar apa-apa, tidak bisa dikatakan dia seorang betul-betul jujur, siddiq, dan juga tidak bisa kita katakan dia pendusta. Baru tadi orang yang terus menerus jujur, semua saksi mengatakan dia jujur, hantam menganggap, baru dia dikatakan siddiq. Seperti siapa? Abu Bakar. Abu Bakar tidak pernah berdusta selama hidupnya. Maka apapun yang keluar dari Abu Bakar orang percaya. Walaupun orang Quraisy itu menolak, bukan karena enggak percaya, tapi karena kesombongan. Sebaliknya orang yang terus berdusta, tukang bohong, kalau enggak bohong sakit dia, kalau berbicara enggak pernah benar dia, baru dikatakan dia pendusta.
Makanya hati-hati, jangan gara-gara orang hanya sekali dua kasih bohong lantas kita akan ini pendusta orang ini. Itu salah, nggak boleh. Tadi kan jelas, orang yang berdusta dan terus-menerus berdusta baru ditetapkan oleh Allah orang pendusta. Nah, kalau kita kembangkan lebih jauh, ya, ada orang berbuat baik, terus-menerus berbuat baik, maka kita katakan dia orang yang baik. Ada terus-menerus orang berbuat jahat, baru kita katakan dia orang jahat. Nah, sekarang saya ambil surat yang sering kita hafal, surah Al-Qari'ah. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih banyak, lebih berat, berarti keburukannya ringan. Kan gitu. Kalau kita baca kita tafsir, fa amma man saqulat mawazinuhu, adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih berat berarti keburukannya ringan. Apa yang terjadi? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan memperoleh kehidupan yang bahagia. Nah, sekarang kita tanya, orang yang mendapat kehidupan bahagia di akhirat orang baik atau orang jahat? Orang baik, tapi dia ada tadi buat dosa ringan, tetap orang baik. Surah Al-Imran. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya maka dia beruntung. Wa man haffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiruna anfusahum. Adapun orang yang timbangan kebaikannya ringan berarti lebih berat. Enggak. Coba ulang balik. Faman saqulat mawazinuhu, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka dia beruntung di akhirat. Wa man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya berarti lebih berat dosa, faulaika alladziina khasiruna anfusahum. Oh, itulah orang-orang yang rugi. Sekarang kita tanya, orang yang beruntung di akhirat orang baik atau orang buruk? Orang jahat? Baik. Orang yang rugi di akhirat orang baik atau orang jahat? Makanya hati-hati. Jangan mungkin seorang ustadz dia di mana-mana ngisi pengajian, di mana-mana berceramah, sekali dia silap, kecokeh pantat perempuan misalnya, sudah kita katakan ustadz kaplan macam-macam kita celah, itu nggak boleh. Oke, dia buat salah. Apa salahnya tadi? Katakanlah berzina misalnya, kan dosa besar. Tapi kebaikannya demikian banyak. Gak bisa kita katakan dia orang jahat. Apalagi bisa jadi Allah mengampunkan dosanya. Zina itu dosa besar kan? Nah, coba perhatikan surat An-Nisa yang 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, tetapi Allah mengampunkan dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Ini maksudnya orang yang mati dalam kesyirikan atau melakukan dosa besar. Zina syirik bukan? Bukan dosa besar. Ada kemungkinan diampunkan oleh Allah liman yasha bagi siapa yang dikehendakinya. Kenapa? Itu tadi mungkin di dunia ini dia banyak kali amal, cuma sekali silap. Hati-hati. Demikian juga orang banyak kali jahatnya dia. Kerjanya cuma membingungkan umat, mendalimi umat. Sekali dia buat baik, dia sumbang misalnya ke masjid kita. Oh, kita kata dia orang paling baik di dunia ini. Salah. Kenapa? Nah, kita berpedoman pada mizan tadi. Dia baik sekali menyumbang ke masjid kita atau apalah. Tapi keburukannya demikian banyak. Di antara keburukannya apa? Dia kufur kepada Allah. Enggak mau menyembah Allah. Ini termasuk bab wala dan bara.
Kadang makanya saya heran kenapa baik kali orang Kristen tuh dia bantunya. Oke, dia bantu kita, bantu buat jalan baik. Tapi dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad, menjadikan misalnya Isa sebagai anak Allah dan sebagainya. Apakah itu bukan bentuk kemungkaran yang sangat dibenci oleh Allah? Enggak boleh kita katakan, mak dia baik kali, walaupun kafir dia baik kali, walaupun non muslim dia baik kali. Itu keliru, error itu. Akidah kita error. Makanya kembali ke hadis ini tadi, orang yang terus-menerus berdusta memang hidupnya berdusta, baru di sisi Allah dia ditetapkan sebagai pendusta. Tapi kalau dusta sekali-sekali silap, apalagi dustanya ringan, Assalamualaikum, di mana posisi? Hampir sampai, padahal mandi pun belum, dia kan bohong. Janganlah gara-gara itu cipum bohong boleh loh, ini pengen kamu nah. Ini perlu kita pahami. Jangan kita mudah mengklaim-klaim orang, padahal sebenarnya di sisi Allah tidak seperti itu. Ya, jadi baru orang kita katakan dia pendusta apabila memang hidupnya memang bukan pendusta. Ya. Kemudian apa keutamaan jujur itu hamba Allah? Dalam satu hadis dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan lainnya. Nabi bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan apa yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Fa inna sidqa tuma'ninatun. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa ketenangan jiwa. Tumakninah dan salat. Wasid wal kadiba, sementara dusta ribatun akan membawa pada kegelisahan. Nah, sekarang saya tanya, kita ini kena penyakit kenapa kadang-kadang? Karena gelisah kan? Keulen, gelisah, hanya makan malas, kena penyakit. Enggak tenang, ya, kena penyakit. Ternyata obatnya apa diantaranya? Jujur. Kalau kita jujur, ternyata kata Nabi apa? Akan memberikan ketenangan. Fa inna sidqa tuma'ninatun. Sesungguhnya jujur itu akan membawa ketenangan. Wal kadiba, dan dusta itu ribatun akan membawa kegelisahan. Coba kita pikirkan, betul enggak? Misalnya ada orang tanya sama kita, cocok celengannya. Kita tahu, tapi lantas kita enggak kita bilang, karena kita kasihan sama dia. Anak itu oleh cocok. Terus kemudian orang yang tanya itu terus mencari. Kira-kira kita nyaman enggak berbohong? Umar, kenapa saya bohong? Kalau saya kasih tahu nanti ternyata bohong, kayak itu rumah yang burik dan nyawa. Akhirnya gelisah. Makan sudah mulai malas, kena penyakit mah. Maka jujurlah, hidup jujurlah apa adanya. Insya Allah akan membawakan ketenangan. Jujur aja. Hanapeng pegah belegak kaya. Hanapeng. Kita jujur aja. Padut do inang rono. Apa pada dua. Pegah mana dua? Padut buah motor rumah. Ada itu. Jadi jujur itu ternyata membawa ketenangan, dan ketenangan itu obat. Ketenangan itu obat. Gelisah itu justru membawa berbagai macam penyakit. Makanya dulu waktu saya SMP, guru olahraga saya namanya dulu Pak Docek di tempat tuan. Pak Docek itu gini, kenapa dia kasih nama Pak Docek? Dia kan suka binaraga gitu. Walaupun badannya juga tak binaraga. Berkata-kata, kalau masuk berkata-kata itu kan docek itu kodok. Kata itu kan bahasa Indonesia kodok.
Kenal dia dengan Pak Doce. Dia bilanglah, dia guru olahraga. Man men sana en corpore sano. Siapa? Apa artinya dulu? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat juga kan? Nah, kita balik sekarang. Dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Maka sehatkan jiwa kita. Yakinlah kita enggak akan sembuh habis uang miliaran, triliunan berobat kalau jiwa kita masih resah, susah, enggak akan sembuh dari penyakit. Enggak akan sembuh. Tapi coba ciptakan ketenangan. Di antaranya apa? Dengan, ternyata kata Nabi, dengan jujur. Ya, walladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainu qulub. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang menenangkan hatinya dengan mengingat Allah. Ala, kata Allah, ingatlah bidzikrillah tatmainu qulub. Dengan mengingat Allah hatimu akan tenang. Jadi intinya apa? Kita tidak boleh berbohong. Kita harus jujur. Lawan jujur, bohong. Kita harus hidup jujur. Lawan jujur, bohong. Tapi ada bohong yang dibolehkan. Ada bohong yang dibolehkan. Apa itu? Ada bohong yang dibolehkan. Nabi bersabda, hadis ini sahih riwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Nabi bersabda, la yahilul kadhiba illa fi salasin. Tidak halal bohong kecuali dalam 3 hal. Ya. Tidak boleh pengedgap kecuali dalam 3 hal. Bupati Najib boleh pengedgap. Cuma hati-hati dengan dulu apa-apanya yang kita pengedgap. Yang pertama kata Rasulullah, yuhadditsur rajulu imra'atahu liyurdiyaha. Yang pertama kata Nabi, dibolehkan bohong seorang laki-laki berbohong pada istrinya agar istrinya senang. Nah, gimana berbohong suami pada istrinya agar istrinya senang? Kau ndak begah dek, abang napeng di bank 1 miliar, bahkan seperti itu. Begini. Jadi ada pembahasan ulama begini. Misalnya begini. Istri kita sudah setengah mati masak, sampai berkeringat, sehingga keringatnya jatuh lagi ke masakan, makin asin ya. Asinnya bukan karena garam, karena jatuh keringat. Mati-matian masak. Sudah capek masak, dihidanglah sama kita. Kau matilah. Tapi suaminya berbohong. Tanya sama istrinya, bang, kayak mana masakan adik? Oh, enak kali. Kan pengennya. Bohong. Senanglah hati si istri tadi. Hilang capeknya. Ya bang, iya kau enggak habis. Oh, abang udah makan ini tadi. Padahal kamu dah. Itu boleh berbohong. Jangan jujur. Kalau jujur di sini dia mati sudah. Gimana bang? Gimana bang? Sesak pun apanya? Gimana bang? Masakan tadi, oh mati kakacun ke ya? Udah meninggal dunia dia. Jujur tak pada tempatnya, boleh? Ya. Nah jangan jujur kali. Kalau seperti untuk menyenangkan, yuhadditsu rajulu imra'atahu liyurdiyaha. Perkataan seorang laki-laki kepada istrinya untuk agar istrinya itu senang. Dek, abang, kayak mana? Dek cantik enggak, abang? Cantik, padahal pandai nak tembun benar. Cantik jugalah. Kayak mana? Langsing enggak adik? Langsing. Padahal baju putih oleh bawa piring. Padahal dulu memang langsing. Kita bohong aja, apa? Apalagi memang wanita suka tipu-tipu. Jujur malah enggak mau dia. Kita bilang cantik, kan bohong tuh, suka dia. Coba kita bilang jelek. Nah, 2 hari enggak ngomong sama kita dia. Ya. Nah, yang kedua kata Nabi, wal kadibu fil harbi
bohong dalam peperangan. Nah, boleh strategi. Kita berbohong, kita buat jebakan. Jebakan itu kan bohong. Seperti perang Uhud, Rasulullah membuat parit. Orang kafir nggak tahu ada parit, kan bohong. Boleh berbohong, strategi, mengatur strategi dalam peperangan. Ya, yang ketiga, ya, wal kadibu liyusliha bainan nas, berbohong untuk mendamaikan dua manusia yang sedang berkelahi. Ya, dengar ya. Berbohong untuk mendamaikan dua orang yang sedang ribut berkelahi. Contoh gini. Contoh bahasa ya. Ya, sekali lagi. Contoh misalnya si Amin dengan si Ahmad berkelahi. Kita bilang sama si Amin, kiamat kita leng gerana pada panena. Kita leng. Malah kita bilang sama Ahmad, Mat, ya Amin kita leng gerana, rindu dah gerana pada panena. Ketika mereka bertemu, pikir betul-betul lah. Dah baik lagi, itu dibolehkan. Ya. InsyaAllah kita sambung pada kesempatan yang lain. Aqulu biqauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.